Assalamualaikum saudara. Sore ini kita menyaksikan pembibitan kulit manis atau bahasa latinnya Cassia Vera. Kulit manis ya. Kulit manis ini pernah favorit bagi petani, bagi masyarakat di Sumatera Barat ya. Termasuk di sini di Padang Pariaman. Hampir semua masyarakat yang punya tanah menanam kulit manis atau Cassia Vera sekitar tahun 90-an ya. Ketika itu harganya bagus sekali. Harganya lagi bagus-bagusnya sehingga masyarakat berduyun-duyun untuk nanam kulit manis. Tapi belakangan harganya jatuh. Hampir tidak ada harga ya. Bahkan harganya untuk memanennya lebih mahal harga panennya daripada harga jualnya gitu ya. Sehingga banyak yang menebangin pohon-pohonnya. Nah, sekarang konon kabarnya harga kulit manis ini sudah kembali bagus sekitar 40.000 sekilo. Mungkin juga bisa kalau lagi bagus bisa 50.000, 60.000 ya. Jadi artinya harga sudah kembali bagus sehingga masyarakat kembali mulai menanam. Nah, ini kita di salah satu pembibitan masyarakat di Kampung Tangah Batu Basa, Nagari 3 Kota Ormelintang ya, Batu Basa, Kecamatan 4 Kota Ormelintang, Kabupaten Padang Pariaman. Luar biasa kalau kita saksikan ya, ini bibit kulit manisnya. Ini sudah cukup besar ya. Ini sekitar sebulan 2 bulan lagi sudah layak untuk ditanam, dipindahkan ke kebun ya. Oke saudara, ini jadi pembibitan ini harus dikasih atap begitu ya, supaya air hujan tidak langsung mengenai bibit ini. Jadi kalau langsung nanti polybagnya jadi rusak, tanahnya keluar gitu ya, sehingga merusak bibitnya, tidak tumbuh dengan maksimal. Kemudian kalau panas datang juga terlalu terik sehingga bibitnya tidak kuat ya, menahan panas yang terik. Nah, jadi harus dikasih atap seperti itu ya. Ini manual saudara, gaya kampung ini namanya. Kalau biasanya kalau masyarakat biasanya ada juga yang pakai waring ya, waring. Kalau ini pakai daun kelapa saja. Oke, ini sampingnya ada waring. Bisa ya. Oke. Ini sepertinya ini ada dua ya, ada 2 pembibitan nih. Kalau di total sepertinya ada sekitar 1000 bibit ya. Luar biasa saudara. Bagi yang ingin belajar bertani kulit manis atau Cassia Vera, boleh datang ke sini. Atau yang mau beli bibit barangkali silakan. Kalau dijual oleh pemiliknya. Ini belum layak untuk dipindahkan karena masih batangnya masih kecil-kecil dan masih pendek ya. Jadi belum aman kalau dipindahkan ke kebun. Jadi ditunggulah sekitar 2 bulan 3 bulan lagi barangkali ya, biar supaya lebih aman ketika dia dipindahkan ke kebun atau ke, kalau orang Pariaman menyebutnya pala atau para gitu ya. Ini namanya pala ya. Para kebun itu kalau bahasa Pariamannya pala. Bahasa Minangnya rata-rata bahasanya pala. Nah, ini di para ini atau di kebun ini ada kulit manisnya yang sudah gede ya, sudah besar nih. Nih. Jadi pohon kulit manis itu setelah besar seperti ini kira-kira. Ya. Ini bagi yang belum mengenal kulit manis ya, Cassia Vera. Bahasa latinnya Cassia Vera. Bahasa Indonesianya kulit manis. Kulit manis kalau bahasa Minang ya. Kulit manis. Luar biasa saudara. Ini tingginya lebih kurang kalau sampai panen itu bisa mencapai 10 meter. Ini
Ini saja sudah sekitar hampir 10 meter ya. Ini belum layak panen ya. Ini ditunggu sekitar 2 kali ini lagi besarnya ya. Nah, kalau diameternya sudah 2 kali batang ini, nah barulah dipanen. Walaupun ini sudah bisa juga dipanen sebenarnya, tapi masih tipis kulitnya. Artinya kalau timbangannya masih ringan gitu. Oke. Kalau nanti dia sudah besar, baru dipanen ya. Ini masa panennya lebih kurang sekitar semenjak tanam itu sekitar 4 tahun. 4 tahun tergantung pemeliharaannya. Kalau pemeliharaannya bagus, tanahnya subur, itu lebih cepat tentunya. Ya, namanya bertani seperti itu. Ya. Oke, saudara, kita saksikan ada bibit kulit manis, ada kulit manis yang sudah besar ya. Walaupun hanya 1 batang. Ini contoh kulit manisnya yang sudah gede ya. Nah, ini bertaninya ala masyarakat kampung ya, jadi tidak ada perlakuan yang khusus untuk diberikan ke tanaman. Sejatinya kalau menurut ilmu budidaya pertanian, ini dahan-dahannya atau ranting-rantingnya yang nggak berguna itu harusnya dipangkas sehingga unsur haranya itu lebih banyak berfokus ke batang, karena yang nanti yang akan dipanen adalah batangnya itu, kulit batangnya. Nah, kalau sekarang kan unsur haranya banyak dipakai oleh daun ya. Nah, padahal daun ini ranting-rantingnya itu, dahan-dahannya itu banyak yang tidak bermanfaat gitu ya. Harusnya dipangkas sehingga menjadi jarang dia ya. Kemudian juga sinar matahari lebih leluasa masuk ke bagian tanaman secara menyeluruh sehingga terjadi fotosintesis yang sempurna dan sehingga tanamannya menjadi lebih bagus ya. Tapi ini subur sekali saudara. Subur sekali ya. Ini tanahnya tentunya tanah yang sangat subur di sini. Demikian saudara, kalau mau belajar lebih lanjut tentang kulit manis atau Cassiopeia, boleh datang ke kampung ini. Ini di Batu Basa, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seperti saya ceritakan tadi, dulu tahun 90-an, masyarakat di sini ramai sekali yang menanam kulit manis atau Cassiopeia ini. Kemudian setelah itu, di atas tahun 2000-an, itu harganya anjlok ya, sampai ke harga yang sangat rendah, bahkan sekilo itu sampai 5.000 ya, kulit manis itu yang setelah kering. Jadi nggak ada harganya. Itu kalau 5.000 itu ya biaya panennya aja nggak kembali, sehingga masyarakat banyak yang menebangin pohonnya. Nah sekarang udah setahun ini lebih kurang itu harganya bagus kembali. Sekarang harga sudah ada 40.000, ada yang sampai 50.000 ya. Sudah cukup bagus sehingga masyarakat kembali lagi banyak yang nanam kulit manis ini. Itulah nasib petani saudara. Ketika harga bagus mereka nanam, tapi begitu tanamannya tumbuh sudah banyak, sudah ramai, kemudian harga anjlok. Nah, ini saya kira yang harus menjadi pemikiran bagi pemerintah, bagaimana melindungi, memproteksi petani supaya mereka ini konsisten bertani. Sehingga profesi petani itu bukan profesi yang nomor 2, nomor sekian gitu ya. Orang bangga bertani kalau penghasilannya menjanjikan. Ini kan nggak menjanjikan. Sekarang harga lagi bagus, ditanam kulit manis ini ya. Ini 4 tahun 5 tahun ke depan baru bisa panen. Ya 5 tahun ke depan baru bisa panen, belum tentu harga sebagus sekarang. Nah ini kita pesankan kepada pemerintah supaya ini menjadi perhatian. Itu terjadi hampir di semua komoditi pertanian, bukan hanya kulit manis atau Cassiopeia ini ya. Semua komoditi pertanian begitu. Ketika harga lagi bagus-bagusnya masyarakat rame-rame menanam, tapi begitu produksinya melimpah harga jatuh. Ya. Apalagi ini kan komoditi ekspor. Komoditi ekspor yang tentu saja harganya semau-maunya eksportir atau para pengepul gitu ya. Masyarakat ya tidak berdaya. Kita berharap menjadi perhatian bagi pemerintah, Kementerian Pertanian atau dinas-dinas pertanian provinsi dan kabupaten kota
agar itu menjadi perhatian ya. Jadi petani tidak hanya sekedar diajari cara bertanam, berbudidaya yang bagus, tapi juga harus diperhatikan kelayakan harga dari produksi mereka ya, sehingga masyarakat itu bangga dan senang bertani. Oke, demikian saudara. Ini kembali kita saksikan kulit manis atau Cassia-Feranya yang sudah besar ya. Ini sepertinya sudah usia lebih kurang 2 tahun lah ya, 2 tahun sampai 3 tahun. Ini sekitar setahun atau 2 tahun lagi sudah bisa panen ya. Sekarang sebenarnya sudah bisa panen juga, tapi karena masih kecil batangnya itu, sehingga itu produksinya tentu juga masih kecil ya. Jadi yang akan diproduksi adalah kulit batangnya itu ya, kulit batangnya itu dikelupas, kemudian kulit luarnya dari kulitnya itu dikikis ya, sehingga menjadi kuning dia itu. Nanti dikeringkan. Nah, setelah kering baru dijual. Dijual kalau di sini biasanya dijual ke pengepul ya. Pengepul kemudian dijual lagi ke agen besarnya, kemudian oleh agen besarnya dikasih ke eksportir. Eksportir mengekspor ke luar negeri. Ada yang ke India, ke Cina dan sebagainya. Ya. Demikian saudara, kita saksikan bibit kulit manis ya. Jadi untuk saudara-saudara yang tidak mengerti perbedaan antara bibit dengan benih, sedikit saya kasih tahu ya. Ini kalau mahasiswa pertanian atau alumni pertanian, mereka mengerti. Tapi masyarakat umum biasanya sama aja antara bibit dengan benih. Kalau seperti ini namanya sudah bibit ya. Ini sudah bibit. Nah, dia sudah bisa dipindahkan ke kebun. Nah, apa yang disebut dengan benih? Benih itu ya bijinya, biji kulit manis ya. Jadi tadi ada pohon kulit manis ya. Ini ada pohonnya itu ada buahnya. Biasanya ada buahnya. Kalau sudah ini, nanti buahnya itu setelah dia matang, itu dikeringkan, kemudian dipilih yang bagus. Kemudian itu kalau mau dijadikan sebagai bibit, namanya bibit gitu ya. Jadi bijinya itu yang akan dibudidayakan, itu namanya benih ya. Kalau sudah seperti ini namanya bibit ya, bibit. Bibit kulit manis atau Cassia-Fera. Luar biasa saudara. Menyejukkan mata ya. Bibit kulit manis atau Cassia-Fera. Oke guys. Demikian liputan kita sore ini. Indah sekali saudara. Begitu senangnya kalau kita menyukai tanaman-tanaman pertanian ya. Jadi sebenarnya kalau harga dari produk pertanian ini bagus, menyenangkan sekali untuk bertani ya. Tapi karena harganya tidak ada yang menjamin, kemudian fluktuatif, turun naik, nggak karu-karuan, sehingga masyarakat kita tidak terlindungi ya. Akhirnya mereka memilih pekerjaan lain ya, berdagang, merantau dan seterusnya, sehingga kampung menjadi tinggal ya. Ini sekali lagi menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk menjadi perhatian agar kulit manis atau apapun itu produksi masyarakat ya, petani, agar menjadi perhatian, dilindungi agar supaya harganya stabil, tidak perlu terlalu tinggi tapi stabil gitu ya, stabil. Kalau kulit manis ini di harga 40.000, 30.000 sudah cukup menjanjikan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.